Jadi gue bilang Hodak ini sangat bagus, tapi mungkin untuk sementara biarkan dulu dia memasak di Persib. Dia masukin Adam Alis, dia masukkan Robi Darwis dan juga Beckham Putra itu karena dia kenal pemain, dia paham betul apa yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain itu. Dan kalau kita lihat ini fakta ya, bukan soal suka nggak suka. Kalau kita lihat track record ketua umum PSSI saat ini Erick Thohir dalam memilih pelatih, menurut gue kurang oke. Salah satu yang lagi panas sekarang adalah soal Boyan Hodak. Waduh, karena Boyan Hodak nih udah makin kenceng di... Apanya nih? Diisukan. Oh, ya makanya kan gue perlu sama jelas. teriakannya juga kenceng. Iya. Gue sapu terus. Oh iya, bener, teriakannya kenceng ya. Iyalah. Tapi kan ini jadi apa ya? Kalimat sakti yang membangkitkan motivasi para pemain. Kalimat sakti. Iya emang. Dua Haris nih. Oke. Ini kita bahas dulu ya, bagaimana Boyan Hodak yang sekarang ini lagi dibicarakan, ditarik-tarik nih, diseret-seret ke timnas. Ya maksudnya diseret-seret in a good way ya, karena capaian dari Boyan Hodak yang sangat luar biasa, tangan dinginnya, kejeniusannya, kehebatannya dalam meracik formasi, dan juga memotivasi para pemain Persib Bandung, sehingga fans timnas ini kepincut, pengen banget timnas juga ditangani oleh Boyan Hodak, di mana saat ini masih ada kekosongan ya. Ini masuk abad kekosongan nih, kekosongan pelatih timnas. Tapi meskipun kemarin sudah dibantah ya oleh Kang Adit ya, Deputi CEO Persib Bandung, bahwa nggak ada tuh, ini nggak tahu nih siapa sih, akarnya dari mana sih rumor Boyan Hodak tarik ke timnas gitu ya. Tapi kita bahas dulu seperti apa Boyan Hodak sejauh ini dari capaian dan juga track recordnya, karena Boyan Hodak ini dianggap sebagai figur yang mengerti banget sepak bola di Asia Tenggara karena cukup lama di Malaysia. Kita lihat bagaimana capaian prestasi yang ditorehkan oleh Boyan Hodak. Juara. Waduh. Sepak bola kawasan dia sangat luar biasa. Betul. Kawasan spesifik Malaysia Tenggara. Asia Tenggara. Tuh. Iya, kalau mau juara Piala AFF ya orang yang tepat ini. Oh iya. Karena ya kan Asia Tenggara, Kelantan di Malaysia, Johor, kemudian juga di Kamboja. Bahkan dia katanya punya rumah di Malaysia kan. Karena dulu sempat jadi CEO-nya Pineng ya. Ya. Dan juga pernah jadi ini pelatih timnas U19-nya Malaysia. Betul. Mengalahkan Indra Syafri itu, U19 Indra Syafri saat itu 2018 ya. Iya, betul 2018. Kita kalah di semifinal tuh waktu itu. Oke, artinya udah pernah timnas tapi belum pernah senior. Belum pernah senior. Apakah ini menjadi catatan buat Harpa? Ya, kalau dibilang karena belum jadi nggak bisa ya nggak juga kan. Yeah. Kan semua pasti ada stepnya. Betul. Cuman balik lagi ke akar permasalahan awal, isu ini juga gue dengar dari salah satu kumpulan WhatsApp grup titik-titik pers lah. Gitu. Kalau nggak salah ya. Situ. Tapi ya nggak masalah juga gitu. Jadi ini belum official dari PSSI setahu gue. Karena kalau berkaca dari pernyataan salah seorang esko, waktu ada satu isu kan dia bilang isu ini nggak benar karena belum ada rapat esko. Artinya kalaupun ada informasi tapi belum ada rapat esko kan berarti masih mentah ya. Nah tapi nggak apa-apa lah, ini hanya mungkin usulan dari manapun boleh, kan ada Boyan Hodak, ada siapa lagi tuh Timur Kapaze gitu. Tapi balik lagi ke soal Boyan, gue udah sempat ngangkat ini juga. Boyan Hodak sedang memasak di Persib Bandung. Dan secara nggak langsung sebenarnya apa yang dilakukan dia di Persib Bandung ini berimplikasi positif juga ke kita. Dengan koefisien kita yang mudah-mudahan semakin naik. Karena kalau nggak salah terakhir 3 kali menang, sekali imbang ya di grup. Di ACL 2 cukup stabil, dan kita setiap minggu tuh kalau ada Persib main habis menang lihat koefisiennya naik segala macamnya. Ini menurut gua biarkanlah dia berkembang bersama Persib Bandung, yang mungkin kalau kita nanti koefisiennya naik bisa berimplikasi ke klub lain juga, jatah kita naik gitu. Yang pertama. Yang kedua, dia bagus dan cocok untuk melatih klub-klub Super League yang memang butuh keras kayak dia kan. Tapi atau timnas gitu. Apakah kalau timnas cocok? Gitu. Karena dia kan luar biasa strength banget kan. Kalau kita lihat, mungkin nanti kan kita lihat. Tapi bukannya katanya nggak pernah marah sama pemain? Dia. Ya nggak usah marah juga udah serem kan. Dari cara dia ngomong gitu. Dan itu kadang-kadang mungkin diperlukan juga. Ya buktinya kita simpel aja ngelihat Persib Bandung sangat solid mainnya kan. Itu aja udah salah satu bukti gitu. Nah, apakah kemudian kalau metode atau
cara melatih dia di Persib itu diimplementasikan di timnas itu it works kan kita nggak tahu karena di timnas ini levelnya bukan nggak kaleng-kaleng lo main di Bundesliga, main di Serie A dan lain-lain gitu. Bisa iya bisa enggak gitu. Dan yang berikutnya menurut gua pelatih itu kadang-kadang bukan soal dia jenius taktik, tapi bagaimana dia bisa klop dengan pemain dan kemudian yang kedua bisa dihargai dan punya leadership bagus ya. Ya, karena berkali-kali gue sering ngasih contoh itu waktu Benitez di Madrid. Dia datang semua nggak nganggap dia kan. Tapi begitu Zidane masuk semua kan pada begini semua. Walaupun mungkin Zidane hanya ngomong oke, ada salah satu cuplikannya itu di ruang ganti. Ya oke, kalian main begini jangan terlalu jauh udah main habis itu menang gitu. Jadi gue bilang Hodak ini sangat bagus, tapi mungkin untuk sementara biarkan dulu dia memasak di Persib. Oke, Bung Gai setuju nggak? Ya kalau gue pikir Boyan Hodak ini kenapa namanya muncul karena prestasi dia di Persib ya. Prestasi dia di Persib 2 musim juara back to back, kemudian juga di ACL juga dia luar biasa dan yang paling penting adalah dia sangat mengenal sepak bola Asia Tenggara, sepak bola kawasan itu yang paling penting. Karena kan kriteria pelatih timnas kan yang dibutuhkan adalah dia sangat mengenal sepak bola kawasan, sepak bola Asia. Boyan Hodak orangnya. Dan juga dia sangat mengenal pemain-pemain yang dia miliki. Kebangkitan Persib kemarin, remontada Persib saat lawan Selangor di ACL 2 itu karena dia kenal pemain. Dia masukin Adam Alis, dia masukkan Robby Darwish dan juga Beckham Putra itu karena dia kenal pemain, dia paham betul apa yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain itu dan hasilnya positif, remontada. Dan remontada yang dilakukan Hodak ini kan bukan sekali nih. Tahun lalu juga di turnamen yang sama di ACL 2 juga di kandang Lion City Sailors. Kita kalah 0-2 juga, Persib tertinggal 0-2 juga, tapi remontada juga 3-2. Itu pun karena pergantian yang luar biasa oleh Hodak saat itu. David da Silva masuk, pemain-pemain beberapa di antara diganti dan hasilnya luar biasa. Menit-menit akhir juga. Artinya dengan kenal pemain ini dia bisa lebih paham apa yang mesti dilakukan. Ini belajar dari pelatih sebelumnya ya, bagaimana seorang winger dimainkan bek kanan akhirnya jadi keteteran. Nah, ya ini masih agak belum move on juga sih karena kegagalan itu ya. Round 4. Iya, round 4 kemarin ya. Ya dari situ Boyan Hodak ya istilahnya solusi yang paling gampang lah. Daripada susah-susah nyari keluar, belum tentu dapatnya bagus. Yang udah-udah kan Zong tuh nama besar doang. Ya Boyan Hodak paling gampang. Tapi ya betul kata Harpa juga gitu loh. Belum tentu Boyan Hodak ini klop dengan timnas. Belum tentu berarti bisa iya bisa enggak ya? Bisa iya bisa enggak. Karena kan levelnya beda nih. Pemain timnas ya levelnya ada yang Bundesliga, ada yang di Serie A, Ligue 1 juga beda gitu. Kan Boyan Hodak siapa sih gitu kan? Menurut mereka mungkin menurut gitu mereka ya. Gitu mungkin ya karena secara nama dia baru dikenal cuma di kawasan Asia Tenggara. Tapi ternyata dilatih Patrick Kluivert yang merupakan legend sebagai pemain juga ternyata kan begitu juga. Nah, argumen yang bagus nih. Makanya ya itu tadi kita tidak mengatakan tidak juga gitu. Cuman ada beberapa tantangan yang kita belum tahu bisa dijawab atau enggak. Jadi kita menurut kalau dari kesimpulan gue ya kita berdua itu tidak menggugurkan ini dia. Cuman kita membreakdown kira-kira nih kelebihannya ini, kemudian ada beberapa tantangan yang nggak tahu nih bisa dijawab atau enggak gitu. Tetap dia masuk opsi menurut gue. Dan satu lagi menurut kalau gue boleh tambahkan secara kearifan lokal ini mungkin bagus juga untuk menggrab lebih banyak lagi fans Persib untuk lebih getol mendukung timnas. Selama ini udah nih, tapi biar lebih semangat lagi karena pasti mereka merasa punya saham yang sangat bold. Karena apa? Kalau misalnya Boyan Hodak nanti ngelatih timnas, ternyata kan kita belum tahu nih, Natal masih lama kan. Nah nanti kalau misalnya lah kan biasanya patokannya jadi Natal ya. Pokoknya kalau dia datang serius berarti. Jadi patokannya Natal gitu. Nah, biasanya kan tahun lalu begitu. Katanya mereka ya. Kayaknya sekarang bukan Natal, Idul Fitri. Tapi emang spanduk-spanduk itu udah rame sih jadwal ibadah Natal. Sekarang udah dipasang loh di tempat gue udah ada tuh. Nah mungkin kalau memang itu ada, karena kelihatannya ini nggak akan dalam waktu dekat. Jadi kemungkinan Januari baru ditunjuk. Kalau ngeliat naga-naganya ya, nah itu bagus. Tapi ini kan Bang dengan catatan Bobotoh, Viking, semua fan Persib restu. Gue rasa Boyan diambil ke timnas. Pertanyaannya,
Teman-teman fans Persib restu nggak? Redo nggak nih? Rata-rata nggak redo. Cuman kalau misalnya untuk negara memanggil, kayaknya mau nggak mau ikhlas. Dan kalau misalnya memang nanti dipanggil, kan ini kita masih belum tahu ya. Panggil dan sukses, pasti teman-teman kita yang di Jawa Barat ini merasa bangga juga pasti. Karena mereka punya saham yang clear dalam kesuksesan timnas Indonesia. Tapi again ya itu kembali nanti rapat Esko dan interview. Nah, tapi satu lagi, mindset dan pemikiran pengurus PSSI nyampe nggak nih? Maksudnya gini loh, kan sebelumnya kelasnya udah kelas level Piala Dunia nih. Sintayong pernah 2018 pegang Korea di Piala Dunia. Asisten Patrick Kluivert pernah jadi asisten di Piala Dunia 2014 pernah main di Piala Dunia. Nah, sekarang kan levelnya downgrade nih gitu. Secara packaging. Nah, secara packagingnya apakah PSSI bisa nerima itu gitu loh. Oh, kalau menurut gue sih nggak ada masalah. Tapi karena gue jujur ya, kalau kita lihat ini fakta ya, bukan soal suka nggak suka. Kalau kita lihat track record ketua umum PSSI saat ini Erick Thohir dalam memilih pelatih, menurut gue kurang oke. Loh iya bener, di Inter Milan. Itu fakta. Di Inter Milan coba kita lihat. Begitu dia datang, pertama Mancini dulu langsung dipecat. Frank de Boer dipilih 6 bulan. Pioli lagi bagus di Lazio, direkrut nggak sampai setahun dipecat. Ya kan, dan pilihan Sintayong kalau kita sepakat ya saat itu sampai akhir tahun lalu dia cukup bagus. Kan bukan pilihan dia juga, malah dipecat, digantikan Kluivert, gagal juga. Itu kan pattern yang udah kita lihat. Betul. Ini kaitannya sama preferensi ya? Iya, preferensi. Jadi, kita fair juga menilai. Kalau dari omongan terakhir kan katanya akan memberikan tupoksi itu ke Dirtek. Nah, ini ada cerca harapan karena Dirtek kita ini Alexander Swiers, menurut gua dari track recordnya jempolan. Di Jordania kan dia dalam tanda kutip yang meloloskan Yordania ke Piala Dunia. Dia dengan berani waktu itu kalau nggak salah, mungkin bukan dia yang mecat ya, tapi pasti ada andil dia ketika Hussein Namota tuh dipecat lah. Kemudian diganti pelatih baru, gue lupa siapa, dan akhirnya lolos Piala Dunia. Jadi dia punya kapasitas untuk itu karena dia mantan pelatih di Eropa dan juga kawasan Asia Timur Tengah, pernah jadi Dirtek juga. Nah, kalau diserahkan ke dia lebih bijak. Mungkin tadi yang Ais bilang, mungkin cakupan berpikirnya atau analisanya itu mungkin lebih luas. Jadi nggak hanya lihat nama besar. Tapi dekat sama orang dalam nggak tahu. Nah, yang pasti satu gue tambahin, jangan mau diatur nih pelatihnya. Nah, itu kan masalahnya. Dalam arti kalau ketika masalah teknis ya, gitu. Iya, termasuk direktur teknik juga ketika tadi Bang Harpa sudah memaparkan track record dari dia memilih pelatih yang ternyata jempolan. Tapi kalau di Indonesia, apakah tidak akan nanti ada itu dia, favoritism atau tekanan atau apapun lah itu, kepentingan dan lain sebagainya? Ya itu tadi balik, kalau kita lihat dari ucapan ketum terakhir, kan dia sendiri yang mewawancarai langsung pas bulan Desember kan. Bahkan dia bilang, salah satu orang eskonya lah, nggak usah gue sebut nama, walaupun lu tahu siapa kan. Dia sendiri bilang ke gue gini, katanya sengaja tuh cara milihnya polanya gini katanya. Ini ketua, gue kasih nominasi 3. Nah nanti abis itu, dia pilih ketua. Ketua lagi, head coach dia yang pilih. Nah, asistennya itu menurut dia cerita, katanya ketum itu ngasih pilihan nih, Alex Pastur, siapa, baru nanti dipilih sama head coach-nya. Gitu, dan ternyata kan nggak jalan juga gitu. Jadi dia punya metode yang menurut gua agak aneh. Jadi mungkin maksud dia itu manajemen konflik. Biar biar tidak mengkolonisasi seperti dulu era Sintayong. Orang Sintayong kan dipilih satu, dia sendiri yang milih anak buahnya. Jadi mungkin nggak bisa di-crack takutnya. Tapi ya ternyata itu nggak jalan juga gitu. Jadi ya itu tadi, serahkan aja ke ahlinya yang memang udah dipilih, udah dibayar mahal, Alexander Swiers, untuk berkoordinasi dengan BTN. Gue nggak terlalu tahu lah gimana SOP-nya ya. Nah, habis itu mungkin nama itu akan dirapatkan di Esko yang sampai detik ini udah sebulan lebih tidak ada rapat Esko. Apa yang kira-kira akan menghambat keleluasaan kita memilih pelatih sesuai dengan kebutuhan atau apapun lah itu? Apakah dari segi harga juga akan jadi kendala? Artinya apakah memang kita punya dana yang tidak terbatas untuk pelatih misalnya, harganya berapapun kita bayar, atau ini menjadi salah satu faktor juga untuk menimbang itu? Ya kalau gue pikir 2 kali pemecatan ini jadi beban gede juga. Kantong itu dia makanya. Karena Sintayong katanya belum lunas juga cicilannya. Belum lunas, katanya kabarnya begitu. Karena kalau kita hitung dari
gajinya Sintayong, kemudian juga Patrick Kluivert dengan gerbongnya 18 orang ya? Sekitar 15 atau 18 iya. Itu pasti gede itu, bukan uang kecil. Ditambah 1 miliar tenda terakhir kan, yang lemparan botol itu. Betul, tambah belum lagi sanksi yang di Arab Saudi itu kan. Jadi tanggungan PSSI ini gede. Mungkin itu salah satu alasannya kenapa pemilihan pelatih ditunda. Terlebih lagi ya PSSI menganggap tidak ada event terdekat. Padahal kalau menurut gue harusnya PSSI memang untuk pelatih tidak perlu buru-buru. Tapi paling enggak tunjuk caretaker. Bukan gara-gara sama-sama Haris ya. Emang gue sepakat. Kan kita punya 2 ini kan, ada Alexander Zverev dan juga Jordi Cruyff. Dua orang ini pernah jadi pelatih kan. Tunjuk aja salah satu mereka untuk bisa jadi pelatih di November FIFA Matchday ini, November. Jangan jadi alasan karena tidak ada pelatih FIFA Matchday ini nggak dimainkan. Katanya kita mau naik ranking. Kok malah nggak tanding kan gitu loh. Sementara yang lain-lain tanding, ada kualifikasi Piala Asia. Kalau mereka menang, Malaysia lawan Nepal ya. Kemungkinan besar menang. Itu makin jauh Malaysia. Karena kita kan nggak main nih. Jadi poinnya kan udah pasti nggak nambah. Jadi antara kita tetap di 123 kalau nggak salah, atau kita akan melorot. Karena yang main kan pasti nambah poinnya.